organik, kita dihadapkan pada syarat-syarat teknis yang sebenarnya sekilas tidak berat, tapi setelah kita jalani sangat berat. Itu diminta uang sebesar 100 juta untuk bisa mengeluarkan izin edar pupuk organik. Mereka diminta sampai 15 juta sampai 20 juta rupiah. Bayangkan dengan harga 1.000 rupiah, 1.500 rupiah, kemudian mereka harus menyetor sebanyak 15 juta sampai 20 juta. Bisa kita bagi berapa ton yang harus dikorbankan oleh produsen pupuk organik ini untuk. Oke, kembali lagi bersama channel Konsultani. Kali ini kita akan membahas mengenai tata niaga produk atau pupuk organik. Nah, di mana tata niaga pupuk organik ini tentu harus sangat dipahami oleh para pelaku pertanian khususnya di Indonesia. Nah, untuk mempermudah kita memahami tentang tata niaga pupuk organik ini, saya berikan sebuah kasus yang mungkin sering dialami oleh para petani maupun para pedagang di lapangan. Kasusnya seperti ini. Ada sebuah toko pertanian di mana toko pertanian ini menjual berbagai jenis pupuk. Salah satunya pupuk organik, di mana pupuk organik yang dia jual itu adalah pupuk produksi dari para petani sekitar atau para petani lokal. Nah, pada suatu ketika ada seorang oknum yang membeli pupuk tersebut, kemudian di hari berikutnya oknum itu kembali ke toko, kemudian ingin menyita semua produk-produk yang ada di toko tersebut. Hal ini dilakukan karena produk-produk atau pupuk organik tersebut tidak memiliki izin edar, sehingga pemilik toko dipanggil ke Polda untuk klarifikasi dan pemilik toko diancam dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena menjual produk-produk yang tidak memiliki izin. Nah, di sini tentu ada kegalauan dari pemilik toko, apakah posisi pemilik toko ini salah atau bagaimana. Jadi ada kegamangan di masyarakat. Oke, jadi sebelum kita membahas kasus tersebut, kita harus sepakati dahulu bahwa pupuk organik ini adalah salah satu komponen yang sangat penting dan sangat sentral dalam budidaya pertanian, karena pupuk organik ini digunakan sebagai pupuk dasar yang mampu memperbaiki struktur tanah, kemudian menyediakan unsur-unsur hara yang diperlukan saat proses budidaya pertanian. Sehingga tentu pupuk organik ini sangat penting bagi sektor pertanian itu sendiri. Nah, dalam tata niaga produk pupuk organik ini, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian tentu memiliki aturan main siapa-siapa saja yang bisa mengedarkan pupuk organik ini. Dan untuk bisa mengedarkan pupuk organik ini tentu harus melalui proses baik secara administrasi maupun secara teknis, di mana secara administrasi produsen pupuk organik harus berbentuk badan usaha, memiliki NPWP, kemudian memiliki izin usaha yang lengkap, SIUP, TDP, dan sebagainya. Kemudian secara teknis pupuk organik yang diproduksi harus memiliki sertifikat SNI atau Standar Nasional Indonesia. Nah, di mana proses pembuatan SNI ini harus melewati uji-uji laboratorium yang mungkin tidak sekali atau dua kali. Nah, terkait dengan biaya, di website Kementerian Pertanian bisa kita lihat bahwa untuk mengurus izin edar, kita cukup mengeluarkan atau membayar uang pendaftaran sebanyak 1 juta rupiah, dan itu pun bisa dilakukan secara online. Jadi kita tidak harus pergi ke Jakarta untuk mengurus izin edar, kita cukup secara online. Hal itu menjadi angin segar bagi para produsen pupuk organik. Namun setelah dijalankan ternyata angin segar itu hanya sebuah harapan. Karena apa? Ketika kita mulai mengurus izin edar pupuk organik, kita dihadapkan pada syarat-syarat teknis yang sebenarnya sekilas tidak berat, tapi setelah kita jalani sangat berat. Karena untuk mencapai SNI, kita harus melakukan uji-uji laboratorium
yang tentunya mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Bahkan ada salah satu podcast yang menyebutkan bahwa dia itu diminta uang sebesar 100 juta untuk bisa mengeluarkan izin edar pupuk organik. Sangat luar biasa sekali. Nah, di mana pupuk organik ini mungkin harganya hanya 1.000 sampai 1.500, sedangkan kita harus mengurus izin edar bahkan menghabiskan sampai 100 juta. Bisa kita lihat berapa ton kita harus mengorbankan untuk mengurus izin tersebut. Nah, tentu saya secara pribadi memahami upaya pemerintah untuk mengatur regulasi dengan adanya izin edar ini, sehingga petani memiliki jaminan terhadap kualitas pupuk organik. Nah, namun saya secara pribadi memiliki istilahnya pemikiran, kenapa tidak disederhanakan saja pengurusan izin edar ini. Saat ini izin edar masih dikuasai penuh oleh Kementerian Pertanian. Sedangkan sebenarnya Kementerian Pertanian ini sudah memiliki perwakilan di masing-masing kabupaten atau kota, yaitu Dinas Pertanian kabupaten atau kota. Sehingga sebenarnya kalau bisa disederhanakan, kenapa kita tidak bisa mengurus izin edar cukup sampai di dinas di kabupaten atau kota. Misalkan saya menggunakan sebuah contoh di sektor lain, misalkan kita di bidang makanan atau obat-obatan. Nah, di mana ada namanya BPOM, ada namanya Dinas Kesehatan. Nah, di mana produk makanan atau obat-obatan yang khusus harus mengeluarkan atau dikeluarkan izin oleh BPOM karena ada faktor risiko yang tinggi. Kemudian untuk produk-produk yang dikeluarkan oleh UKM, produk makanan UKM, cukup diurus di kabupaten atau kota, di mana izinnya namanya PIRT. Nah, jika misalkan terkait dengan pupuk organik ini bisa disederhanakan seperti itu, alangkah baiknya, dan tentu ini akan menjadi perangsang bagi para pemain di sektor pertanian untuk lebih meningkatkan produktivitasnya. Nah, tentu dengan adanya pengawasan dari Dinas Pertanian kabupaten maupun kota, kita bisa juga tetap menjamin kualitas dari pupuk organik yang dihasilkan oleh para produsen pupuk organik lokal. Nah, kita ketahui bahwa pupuk organik ini salah satu ciri khasnya adalah kuantitasnya yang banyak, kemudian harganya yang cukup rendah, sehingga ketika kita harus mengurus pupuk atau mengurus izin dengan biaya yang sangat tinggi, tentu kita harus mengorbankan sesuatu yang sangat banyak. Nah, tentu dengan penyederhanaan izin ini, kita juga bisa menghindari praktek-praktek ilegal yang ada di lapangan, misalkan pemerasan yang dilakukan oleh oknum. Karena saya pernah mendengar di mana salah satu produsen pupuk organik tiba-tiba didatengin oleh oknum, kemudian dimintai data terkait dengan perizinan dan sebagainya, dan tidak bisa menunjukkan, sehingga produsen pupuk organik tersebut dijadikan istilahnya ATM oleh oknum tersebut. Bahkan mereka diminta sampai 15 juta sampai 20 juta rupiah. Bayangkan dengan harga Rp1.000, Rp1.500, kemudian mereka harus menyetor sebanyak 15 juta sampai 20 juta. Bisa kita bagi berapa ton yang harus dikorbankan oleh produsen pupuk organik ini untuk menyerahkan ke oknum, namun bukan menjadi sebuah solusi seperti itu. Nah, dengan penyederhanaan izin, alangkah baiknya peredaran pupuk organik ini bisa lebih diawasi, kemudian bisa dinikmati oleh para produsen di pupuk organik ini. Nah, kita ketahui bahwa sektor pertanian ini sangat luas sebenarnya, dari hulu ke hilir, dari budidaya maupun pengolahan hasil, dan tentu ada penyedia sarana produksi. Nah, saat ini
penyedia sarana produksi masih banyak dikuasai oleh para perusahaan-perusahaan besar, bahkan perusahaan asing, sehingga petani atau para produsen lokal tidak bisa mengambil manfaat atau keuntungan dari sektor tersebut. Oke, jadi mungkin seperti itu pendapat saya mengenai tata niaga sektor pertanian atau tata niaga pupuk organik, sehingga kalau bisa dimudahkanlah sehingga petani terangsang untuk berproduksi. Nah, teman-teman yang mengalami kendala dalam proses pengurusan pupuk organik, pengurusan izin pupuk organik, atau yang pernah atau sudah lolos memiliki izin edar, boleh komen di bawah ini kira-kira berapa budget yang dihabiskan untuk mengurus izin edar dan seberapa signifikan penjualan setelah memiliki izin edar. Oke, sekian episode kali ini, mudah-mudahan membantu teman-teman, membuka pikiran teman-teman yang bekerja di sektor pertanian. Oke, bersama Konsultani, Petani Cerdas, Petani Mandiri, Merdesa.